Acara ini dipersembahkan oleh unjuk rasa sejumlah komunitas pemilik sound system dan ribuan warga Bau-Bau di depan kantor Wali Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa mendesak Wali Kota Bau-Bau segera mencabut surat edaran terkait larangan menggelar acara joget di ruang terbuka saat larut malam. Unjuk rasa pun berakhir bentrok antara massa dan Satpol PP serta polisi yang berjaga. Surat larangan joget hingga dini hari dikeluarkan karena banyaknya warga yang mengeluh terganggu jam istirahat mereka. Massa yang mencoba masuk ke dalam kantor Wali Kota Bau-Bau namun dihalau oleh petugas dan membuat massa semakin brutal. Mereka melempari polisi dan Satpol PP dengan batu hingga membuat kaca kantor Wali Kota Bau-Bau pecah. Tak sampai di situ saja, massa juga membakar sesuatu dan melempari petugas dengan api. PP sudah sampaikan untuk bersabar menunggu, tetapi mereka rupanya terlalu arogan. Saya kira mereka arogan, mereka tidak bersabar lagi. Tadi juga kami dipanggil dengan Pak Sekda agar memanggil perwakilan mereka, tetapi pas kami turun sudah melempar, sudah bunyi kaca. Ambil tonnya! Untuk menghindari massa semakin brutal, petugas pun menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang diduga menjadi penyebab kericuhan. Sementara sebagian yang lain pun kocar-kacir melarikan diri. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba Ayus melaporkan. Selamat malam pemirsa. Ricuh unjuk rasa di kantor Wali Kota Bau-Bau oleh ribuan warga dan komunitas pemilik sound system yang mendesak pencabutan larangan joget di Kota Bau-Bau menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Selain itu kami juga akan hadirkan informasi penting lain, di antaranya polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Saya Gede Satria. Inilah iNews Prime selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, seorang pemotor menyerang polisi saat terjadi razia Patuh 2025. Polisi menangkap pelaku dan menyita sebilah pisau yang digunakan saat menyerang polisi. Seorang pengendara motor di Kabupaten Bengkulu Tengah menyerang polisi yang menggelar operasi Patuh Jaya di depan Mako Polres Bengkulu Tengah Senin siang. Polisi yang melihat kejadian tersebut melepaskan tembakan peringatan ke udara. Polisi kemudian mengejar pelaku yang berusaha melarikan diri dari polisi. Pengendara berhasil ditangkap 20 menit kemudian. Dari tangan pelaku, polisi sita sebilah pisau. Sajamnya juga kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Saat ini pelaku masih diperiksa dan tidak menutup kemungkinan pelaku terlibat tindak pidana sebelumnya. Saat ini kasus ini ditangani oleh Satreskrim Polres Bengkulu Tengah. Dari Bengkulu Tengah, Endro Dwirawan iNews melaporkan. Protes aturan larangan kendaraan over dimension dan overload atau odol, ratusan sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Aksi mogok tersebut diwarnai kericuhan akibat truk menghalangi arus lalu lintas. Yang lain, kami aksi ini tanpa ada politik, tidak ada istilah. Ratusan sopir truk di Subang, Jawa Barat menggelar mogok kerja dalam rangka protes aturan larangan over dimension overloading atau larangan kendaraan angkutan barang yang melebihi batas ukuran dan muatan. Para sopir kemudian berjoget dan memarkir kendaraannya di tengah jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas yang keluar dari gerbang tol Subang.
Polres Subang pun menangkap para sopir yang mengganggu pengguna jalan lain ini. Adu mulut pun terjadi ketika para sopir meminta agar rekannya yang ditangkap dilepaskan. Kita contoh hal membawa muatan 10 ton dengan ongkos 3 juta. Kalau misalkan odol ini diterapkan, muatan kita kan jadi 8 ton atau 5 ton. Nah, bisa nggak pemerintah menyesuaikan harga angkut jasa barangnya? Penindakan odol memang betul awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 15 ini pada saat dimulainya operasi patuh. Namun demikian ada lagi putusan atau perintah dari atas, dalam hal ini Korlantas Polri, untuk melakukan sosialisasi. Artinya penindakan belum. Sebelumnya, polisi berencana menindak truk yang melebihi batas ukuran dan muatan. Namun dengan adanya aksi ini, polisi membatalkan penindakan dan akan fokus pada sosialisasi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari ini menjalani sidang replik kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto menyebut replik yang dibacakan jaksa tidak menjawab isi pledoinya terkait dugaan kriminalisasi dan penyelundupan fakta. Dalam sidang yang digelar hari ini, Hasto menyoroti replik jaksa yang tidak menanggapi fakta-fakta yang ia ungkap dalam pledoi atau nota pembelaan, terutama terkait dugaan kriminalisasi dan penyelundupan fakta. Hasto menilai jaksa penuntut umum hanya mengulang argumen lama dan menggiring opini publik dengan menghadirkan saksi dari internal KPK yang seakan menjadi saksi fakta. Menurut Hasto, berita acara pemeriksaan atau BAP yang diungkapkan dalam sidang justru mengandung fakta palsu yang ia yakini menjadi dasar dakwaan dan tuntutan yang lemah. Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari KPK menuntut Hasto Kristianto dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Hasto dinilai terbukti melakukan suap terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI serta menghalangi penyidikan. Terlihat bahwa terhadap fakta-fakta yang kami sampaikan, adanya rekayasa dan juga penyelundupan fakta serta kriminalisasi, ternyata tidak mampu dijawab oleh penuntut umum. Bahkan kemudian terjadi penggiringan opini bahwa saksi-saksi dari internal KPK itu sepertinya adalah saksi fakta terhadap kejadian operasi tangkap tangan. Padahal yang terjadi sebenarnya mereka dihadirkan dengan suatu berita acara pemeriksaan di mana di dalam BAP itu mengungkapkan suatu fakta-fakta yang diselundupkan, suatu fakta-fakta palsu yang berasal dari BAPK, dan itulah yang menjadi dasar dari pembuatan surat dakwaan dan surat tuntutan, dan seluruh argumentasi yang kami sampaikan di dalam pledoi tidak mampu dijawab oleh jaksa penuntut umum. Karena itulah kami meyakini bahwa melalui pengadilan ini hakim akan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum, di mana sudah ada 3 persidangan, nomor 18, nomor 28 tahun 2020 dan persidangan kali ini. Dan kami akan mempersiapkan dupliknya dengan sebaik-baiknya, sekaligus sebagai suatu pendidikan politik tentang bagaimana keputusan harus diambil berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, bukan Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong hari ini membacakan duplik dalam persidangannya. Lembong menyebut proses persidangan kasus dugaan korupsi impor gula seperti perang. Terdakwa kasus tindak pidana korupsi impor gula Tom Lembong hari ini menjalani sidang lanjutan dengan agenda duplik atau tanggapan penasihat hukum atas replik jaksa. Dalam sidang penasihat hukum, Tom Lembong meminta majelis hakim untuk menolak seluruh replik yang diajukan jaksa penuntut umum. Selain itu, jaksa dinilai mengada-ada dan tidak jelas lantaran penetapan tersangka tidak sesuai prosedur yang seharusnya memenuhi 2 unsur alat bukti. Tom juga membantah anggapan bahwa dirinya menunjuk perusahaan tertentu dalam urusan impor gula yang disebut-sebut merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah. Tom mengatakan dirinya tidak pernah memberi arahan ke siapapun untuk memenangkan pihak tertentu dalam urusan impor gula. Rencananya sidang vonis Tom Lembong akan digelar pada Jumat 18 Juli mendatang. Masing-masing menyampaikan duplik ya. Jadi tanggapan atas tanggapan dari
jaksa penuntut terhadap nota pembelaan kami ya. Ini pernyataan terakhir dari pihak kami sebelum majelis hakim memutuskan memberikan vonisnya yang sekarang dijadwalkan untuk akhir minggu ini ya, untuk hari Jumat ini. Jadi ya tadi dalam duplik saya lebih fokus kepada nilai-nilai dan norma moral dan etika ya yang melandasi perkara maupun persidangan ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara ini ya, dari tentunya tim penasihat hukum saya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Adanya dugaan agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan oleh Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di rumahnya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi sepenuhnya menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan ya sekitar proses hukum. Dalam proses hukum sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada. Kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Tidak, Roy Suryo. harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Ya. Ada tanggapan kalau tudingan ijazah palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi, tanggapannya? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja lah. Termasuk isu yang untuk pemakzulan. Termasuk itu, ya. Jadi jasa palsu, pemakzulan Mas Wapres saya kira. Sementara itu Roy Suryo menilai ada kejanggalan dalam peningkatan status kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya dari penyelidikan ke penyidikan. Roy pun menyebut harusnya Jokowi diperiksa usai Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus ijazah Jokowi tersebut. Janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Itu urutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil, kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor. Pemirsa, tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA menyerahkan 3 bukti baru ke Bareskrim terkait kasus ijazah Jokowi. Dengan 3 bukti baru ini, TPUA berharap polisi bisa meningkatkan kasus ke penyidikan dan menetapkan tersangka. Tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA kembali mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan TPUA untuk menyerahkan 3 bukti baru terkait ijazah Jokowi. TPUA mengaku tidak puas dengan hasil gelar perkara khusus dan penyidikan Bareskrim sebelumnya. Mereka pun berharap Bareskrim segera tetapkan tersangka. Dari dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh pihak TPUA itu memiliki data yang cukup kuat. Kemudian yang kedua, tidak bisa dihentikan penyelidikan seperti pada
tanggal 22 Mei yang lalu. Jadi saat ini pihak Barreskrim harus menindaklanjuti sampai akhirnya ditemukan bukti-bukti kuat untuk bisa meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Jangan hanya kasus di Polda Metro Jaya saja dengan bukti sederhana langsung naik ke penyidikan dari penyelidikan. Jadi harapannya sudah dengan bukti yang diajukan sekarang ini dalam peningkatan proses tersebut bisa ke penyidikan dan ditemukan nanti tersangkanya, karena satu yang dilaporkan yang utama adalah Joko Widodo. Sebelumnya Barreskrim Polri telah melakukan gelar perkara khusus ijazah Jokowi. Namun dalam gelar perkara tersebut, tim pembela ulama dan aktivis ulama tidak puas karena Barreskrim tak juga tunjukkan ijazah Jokowi ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah kapal motor terbakar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Hingga hari ke-13, tim SAR gabungan masih mengalami kendala dalam proses pencarian dan evakuasi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Hingga Senin, masih ada 17 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang masih belum ditemukan. Arus laut yang cukup kencang membuat drone ataupun alat ROV terbawa arus. Meski posisi kapal telah ditemukan melalui drone bawah laut, namun kondisi cuaca menjadi faktor utama dalam operasi SAR. Proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya masih dipertimbangkan dengan cermat demi keamanan tim penyelamat. Dengan situasi yang begini, tentu pemerintah akan berupaya maksimal. Makanya tim dari direktorat terkait akan berkoordinasi dengan kami di sini SMC dan seluruh stakeholder untuk mengambil langkah-langkah. Dan hal ini perlu dilaporkan kepada pimpinan yang terkait. Saya akan melaporkan ke search coordinator, para operator jasa bandara akan melaporkan ke Kementerian Perhubungan. Hingga kini, dari 65 orang di dalam kapal, 30 orang berhasil selamat, 18 orang meninggal dunia, dan 17 lainnya masih dinyatakan hilang. Operasi penyelamatan SAR masih terus dilanjutkan dengan harapan cuaca segera membaik agar proses evakuasi bangkai kapal dan korban yang masih hilang bisa diselesaikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui sejauh mana dan kendala apa saja yang dialami oleh tim SAR, saat ini kita sudah terhubung dengan Deputi Pencarian, Pertolongan dan Kesiapsiagaan Basarnas, Ribut Eko Suyatno. Selamat malam Pak Eko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Gede Satria. Ya Pak Eko, kita sudah mengetahui informasi terkini bahwa titik koordinat dan lokasi KMP Tunu ini sudah diketahui begitu ya. Lalu langkah-langkah selanjutnya apa ini Pak yang sudah dilakukan oleh tim SAR gabungan Pak? Baik, langkah pertama adalah masa operasi pencarian dan pertolongan ini kan sudah memasuki 7 hari, kemudian 2 kali perpanjangan 3 hari, jadi sudah hari ke-13. Selanjutnya dengan mempertimbangkan masih adanya korban yang dalam pencarian yaitu sekitar 17, kami harus mengambil langkah untuk memperpanjang operasi ini lagi. Sehingga tindak lanjut dengan diketemukannya datum dari KMP Tunu Pratama Jaya, kalau berdasarkan pendeteksian bawah air pada referensi 8, di mana jarak dari last known position ataupun lokasi kecelakaan kapal itu kurang lebih 3,6. Kemudian kami bekerja sama dengan otoritas kepelabuhan setempat, dalam hal ini KSOP, untuk memberikan NTM, Notice to Marine, terhadap posisi tersebut, sehingga kapal-kapal yang lalu lalang di sekitar
perairan tersebut tidak merusak ataupun menabrak ataupun melakukan aktivitas lego jangkar di sekitar tersebut. Kemudian setelah notice to marine, kita juga bekerja sama dengan Dinas Navigasi Tanjung Perak untuk mengambil langkah-langkah pemberian marka ataupun buoy di lokasi kecelakaan kapal tersebut, sebagaimana posisi yang sudah kami dapatkan. Baik. Demikian, Pak Eko, sampai sejauh ini kendala apa Pak yang dihadapi oleh tim gabungan Pak dalam upaya evakuasi ini Pak? Dalam kendala yang dihadapi dalam operasi gabungan ini adalah pertama adalah kendala cuaca, di mana karakteristik selat Bali ini cukup mempunyai spesifik sendiri karena pergerakan arus ya dari utara ke selatan, di mana di utara itu terjadi penyempitan tanjung, kemudian ke arah selatan ini melebar dan kecepatan arus rata-rata 2-4 knot. Belum lagi awan, gelombang rata-rata 2-4 meter. Kemudian arus permukaan tadi 2-3 dan 4. Kemudian arus bawah permukaan ataupun bawah air periode 0-10 itu masih sama, kemudian baru berkurang di kedalaman 15, 20 sampai seterusnya. Demikian Mas Gede. Iya, Pak Eko, ini rencananya ke depan puing-puing kapal ini akan diangkat begitu atau memang tidak mungkin kan untuk diangkat? Dengan datum yang kita ketemukan pada kedalaman antara 49 meter, memang dalam pekerjaan pengangkatan ataupun evakuasi ini nanti fase setelah dari fase pencarian dan pertolongan. Di setelah fase pencarian dan pertolongan ada fase untuk investigasi dan pengangkatan bangkai kapal di bawah air. Disinilah fase ini transisi dari operasi dan ke fase investigasi dan pengangkatan bawah air sebagaimana peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, bagaimana bangkai kapal tersebut harus segera diangkat agar tidak mengganggu sistem penyeberangan yang ada di Selat Bali ini. Demikian Mas Giri. Artinya kami konfirmasi kembali bahwa ini memang belum diputuskan hingga saat ini langkah-langkah yang dilakukan akan seperti apa, apakah diangkat atau belum, masih menunggu proses ya Pak ya. Dan kami konfirmasi kembali apakah benar hingga saat ini 17 korban masih belum bisa ditemukan, begitu Pak? Benar Mas Gede, 17 korban masih dalam pencarian dan proses secara simultan antara proses investigasi oleh KNKT dan proses akan pengangkutan ini sedang dalam proses perencanaan oleh direktorat terkait dari kementerian lembaga yang terkait. Inilah kami tetap memperpanjang sehingga mudah-mudahan dalam waktu cepat keputusan ini dan penunjukan siapa yang melakukan salvaging ini juga dengan cepat bisa diputuskan. Ini saran masukan kami pada kementerian lembaga terkait. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Eko atas kesempatannya bisa berbagi informasi bersama kami di iNews Prime malam hari ini. Semoga proses evakuasi dapat berjalan lancar. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Eko. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Sebuah kapal motor terbakar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Ledakan sempat terjadi saat kebakaran dan api hampir saja menyambar kapal lain yang sedang bersandar. Kapal motor penangkap ikan yang tengah bersandar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah, tiba-tiba terbakar. Ledakan sempat terjadi saat api menyambar tumpahan solar. Hal itu membuat api dengan cepat melahap badan kapal. Bangkai kapal yang terbakar membuat panik para ABK dan nahkoda karena terhempas angin menuju kapal lain yang bersandar. Beruntung, sejumlah kapal bisa dipindahkan keluar dermaga sehingga tidak menyambar ke kapal lain.
3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Di sini apa disinyalir ini diduga kapalnya Haji Paing. Warga ini belum ini lagi ini ya kita proses pemadaman jadi belum bisa dimintai keterangan. Kira-kira jam berapa kebakaran, Pak Sus? Barusan ya sekitar jam 11-an lah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus kematian diplomat muda Kemenlu. Pemirsa, polisi membenarkan istri Arya Daru Pangayunan menghubungi penjaga kos hingga 3 kali. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak membenarkan istri dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya, Arya Daru Pangayunan, sempat menelpon penjaga indekos sebanyak 3 kali. Awalnya istri Arya sempat menghubungi nomor lama penjaga indekos untuk meminta bantuan dicarikan keberadaan suaminya. Namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Istri Arya kemudian menghubungi penjaga indekos di nomor barunya. Saat itu nomor penjaga indekos sudah aktif dan dapat dihubungi. Setelah melakukan panggilan telepon, istri dari Arya kembali menghubungi nomor penjaga indekos pada Selasa pagi untuk menanyakan kabar keberadaan suaminya. Setelah istri Arya menelpon untuk mencari keberadaan suaminya, penjaga indekos lantas bolak-balik di depan kamar Arya untuk mengecek situasi. Namun Reonald belum memberikan informasi lebih lanjut sejak kapan Arya hilang kontak dengan istrinya. 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban, sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Setelah jenazah Arya Daru Pangayunan ditemukan, belum terkuak apa penyebab kematiannya. Hingga Senin sore, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tewasnya Arya dengan mengedepankan prinsip scientific crime investigation. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Riza Khalid diduga berada di Singapura. Hingga saat ini Kejagung belum menentukan langkah untuk menjemput saudagar minyak itu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak di PT Pertamina, Kejaksaan Agung belum berhasil menangkap Riza Khalid. Menurut Kejagung, ayah Kerry Ardianto yang juga tersangka dalam kasus yang sama itu diduga berada di Singapura. Untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Pakar Hukum Pidana Abdul Fikar Hajar mengatakan untuk menangkap Riza Khalid, Kejagung bisa meniru langkah KPK saat menangkap Paulus Thanos, tersangka korupsi proyek KTP elektronik yang kala itu juga kabur ke Singapura. Kalau kemudian ada informasi dia berada di luar negeri, sebenarnya dalam hal ini umpamanya di Singapura, ya sebenarnya kita punya jurisprudence, ya artinya ada yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, minta kepada otoritas Singapura untuk menahan, kemudian menjemputnya, gitu ya, seperti yang dilakukan pada Thanos.
Hal senada disampaikan Azmi Syahputra. Menurutnya, Kejagung bisa segera mengajukan permohonan ekstradisi kepada pemerintah Singapura untuk memulangkan Riza Khalid ke Indonesia. Karena kalau katakanlah pelaku atau Riza Khalid ada di Singapura, maka tentunya pemerintah dapat mengajukan permintaan ekstradisi karena memang negara kita sudah punya perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Tentu dalam tindak pidana korupsi ini juga nanti ada kewajiban pemerintah Singapura untuk menyerah. Menangkap Riza Khalid tentunya PR besar, namun sesuai ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk memburu para koruptor, Kejagung pun dituntut bergerak lebih cepat sebelum Riza Khalid berpindah ke negara lain dan kembali lolos dari jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung mengungkap sudah melakukan pencekalan terhadap Riza Khalid. Namun, Kejagung belum bisa menetapkan sebagai DPO dan melakukan ekstradisi. Sudah tersangka, maka langkah awal yang harus dilakukan oleh penyidik adalah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan, nah baru dilakukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Jadi tidak bisa serta-merta misalnya dinyatakan DPO ya, atau melakukan permintaan ekstradisi ya, padahal yang bersangkutan dalam. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah menteri meninjau pelaksanaan hari pertama sekolah rakyat di Cibinong, Jawa Barat. Para menteri memastikan fasilitas lengkap dan siap untuk digunakan para siswa. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan sejumlah menteri meninjau pelaksanaan sekolah rakyat hari pertama di Cibinong, Jawa Barat. Pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dipusatkan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor di Sentra Terpadu Inten Suwono, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembukaan masa orientasi ini juga dilakukan serentak di 63 titik lainnya di seluruh Indonesia. Para murid juga akan menjalani cek kesehatan gratis, kedisiplinan, tes talenta DNA, hingga pengenalan kartu siswa. Menggunakan gedung pemerintah maupun pemerintah daerah yang dinyatakan layak oleh PU. Itu dulu prinsipnya itu. Jadi di sekolah rintisan ini memanfaatkan gedung yang sudah ada, baik milik pemerintah atau kementerian, lembaga maupun untuk milik pemerintah daerah. Nah, setelah itu kami kirim surat ke Kementerian PU, oleh PU disurvei. Nah, kelayakannya seperti apa dan kira-kira kapasitas muridnya berapa. Seperti di sini kita terima 100 itu karena hasil rekomendasinya Kementerian PU. Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai bahwa seluruh fasilitas yang ada sudah lengkap dan layak untuk digunakan. Semua lengkap. Pak Mensos telah menyediakan semua asrama, tempat tidur, kamar, UKS, OSIS, tempat laboratorium lengkap. Laboratorium akan selengkap-lengkapnya, perpustakaan, kelas. Yang paling penting modul pendidikan yang computerized sudah siap. Total ada 100 titik lokasi rintisan sekolah rakyat yang mulai beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2025-2026. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Ya, sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendirikan sekolah rakyat gratis untuk keluarga tidak mampu di Indonesia. Prabowo berharap anak-anak Indonesia lebih sejahtera dan sukses di masa depan. Sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang beca, anaknya tidak perlu harus jadi tukang beca. Kalau bapaknya susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus. Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus berani. Siapa berani menang, berani benar berhasil.
berani dulu, baru benar. Setelah berani benar, baru berhasil. Harus berani dulu. Ya. Kalau nggak berani, kita nggak bisa dapat apa-apa. Saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, ini profil calon yang akan masuk jadi peserta didik. Namanya Naila, ya. Orang tuanya penghasilannya kurang dari 1 juta, padahal jumlah tabungannya 5 orang. Itu rumahnya di kanan. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan puna, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk... Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Menteri Pertanian Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Mentan pun meminta hukum bertindak tegas sehingga tidak ada lagi masyarakat kelas bawah yang dirugikan. Praktik curang penjualan beras kembali mencuat ke permukaan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan ada temuan mengejutkan, yakni 212 merek beras yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Merek-merek yang mengklaim diri sebagai beras premium tersebut ternyata berisi campuran beras medium. Kerugian akibat praktek dugaan penipuan yang dilakukan produsen beras terhadap konsumen Indonesia mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas dan kepada saudara-saudara yang lain pengusaha beras seluruh Indonesia jangan melakukan hal serupa. Jangan melakukan hal serupa. Tolong menjual beras sesuai standar yang sudah ditentukan. Tidak hanya mengoplos, produsen nakal juga tega mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Seharusnya 5 kilo, tetapi hanya diisi 4,5 kilogram. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek pedagang beras premium yang beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktik curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima, produksi perusahaan Belitang Panen Raya. Kemudian beras merek Ayana, produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko, produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Slip Hammer, produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya, produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik, produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi, produksi PT Jaya Utama Santika.
Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Tentara Zionis Israel kembali menyerang warga Gaza Palestina saat berada di pusat bantuan. iNews Prime akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Kini kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemirsa, sebuah pesawat kecil jatuh dan meledak di Bandara Southern London, Inggris sesaat setelah lepas landas. Bandara menghentikan seluruh aktivitas penerbangan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Rekaman video dari lokasi menunjukkan bola api membumbung ke udara di atas Bandara Southend, London, Inggris pada hari Minggu. Pesawat Beechcraft B-200 Super King Airjet yang hendak terbang menuju Belanda jatuh lalu meledak hebat tak lama setelah lepas landas. Kecelakaan menyebabkan bandara menghentikan seluruh aktivitas penerbangan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sedikitnya 5 penerbangan internasional dibatalkan setelah kecelakaan tersebut. Petugas terkait masih menyelidiki insiden kecelakaan udara ini. Belum diketahui pasti jumlah penumpang dan kru di dalam pesawat tersebut. Pemirsa, tentara Zionis Israel kembali menyerang warga Gaza Palestina saat berada di pusat bantuan. Dari video amatir yang terekam warga tentara Israel melepaskan tembakan ke warga Gaza sekitar di pusat bantuan yang diawasi oleh Amerika Serikat dan Israel di Rafah. Insiden ini terjadi di tengah situasi kemanusiaan di Gaza yang masih kritis. Dari laporan Palang Merah, rumah sakit lapangannya di Rafah telah mencatat lebih dari 250 orang tewas dan 3.400 pasien terluka akibat penembakan sejak lokasi distribusi makanan yang dikelola Israel didirikan di Gaza sejak 27 Mei lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, Timnas Indonesia Senin sore menggelar latihan terakhir untuk memantapkan strategi jelang laga perdana ajang Piala AFF U23 Selasa esok. Skuad Garuda di bawah asuhan Gerald Vandenberg siap tempur dan akan melakoni laga pembuka melawan Brunei Darussalam di Gelora Bung Karno. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru kami di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Gede Satria pamit undur diri, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Skuad Garuda Muda terus mematangkan strategi dalam latihan terakhir yang digelar di Stadion Madia GBK jelang laga pembukaan ajang Piala AFF U23 Selasa besok. Skuad di bawah asuhan Gerard Vandenberg telah menyiapkan permainan mengejutkan untuk Garuda Muda. Dalam latihan terakhir ini, Vandenberg hanya melakukan latihan ringan untuk anak asuhnya. Strategi permainan telah diraciknya dari pemusatan latihan yang telah dilakukan 3 pekan terakhir. We trained for 3 weeks, so I know what they will do. The only thing is that, you know, a game is always other than a training, but I believe in the play, so I'm not feeling that. All the players are in good condition, coach? Yes. About Brunei, I don't know something about Brunei, but I think we have to think about ourselves, and hopefully we can play a good game. Seluruh pemain juga dipastikan dalam kondisi fit dan siap tempur dalam gelaran ini. Vandenberg juga meminta dukungan penuh dari para supporter Indonesia dalam pertandingan di ajang ini. Dari deretan nama pemain yang dipanggil, kini tersisa 23 orang yang akan disiapkan dalam pertandingan yang dimulai Selasa besok.
Skuad Garuda Muda tergabung di Grup A akan melakoni laga perdananya menghadapi Brunei Darussalam Selasa malam besok dan dilanjutkan melawan Filipina pada 18 Juli serta kontra timnas Malaysia pada 21 Juli.